Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Insyaallah kita melanjutkan sesi berikutnya terkait dengan qawaid fikih muamalah. Kaidah nomor 26 yang berbunyi man wasala ilaihi malun min syubhatin wa huwa la ya'rafu lahu mustahiqqan fa innahu yatasaddaqu bihi. Apabila sampai kepada dia seseorang harta yang syubhat dan dia tidak mengetahui apakah dia berhak atas harta itu ataukah tidak, maka wajib untuk disodakohkan. Maksud dari kaidah ini adalah apabila kita memiliki, mendapatkan ataupun diberi harta yang tidak jelas kehalalan ataupun keharaman dari harta tersebut, maka sodakohkan. Apalagi jika kita sudah tahu bahwa harta itu haram, maka sodakohkan saja. Kaidah ini berlandas kepada hadis Rasulullah SAW, di mana beliau pernah memerintahkan kepada seorang sahabat untuk membeli 1 ekor kambing seharga 1 dinar. Pergilah sahabat itu untuk membeli kambing, namun kemudian dengan 1 dinar itu beliau sahabat bisa membeli 2 ekor kambing. Yang akhirnya sebelum beliau kembali kepada Rasulullah, sahabat tersebut menjual 1 ekor kambing dengan harga 1 dinar. Maka tersisalah 1 ekor kambing, namun dia masih memiliki uang 1 dinar. Kembalilah beliau kepada Rasulullah, kemudian memberikan kambing 1 ekor dan memberikan uang 1 dinar kepada Rasulullah. Namun Rasulullah berkata, "Dhuha bisyatin." Engkau sembelih kambing itu, wa tasaddaqu bidinari, dan sedekahkanlah uang 1 dinar itu. Nah, di sini Rasulullah menganjurkan kepada sahabat untuk mensodakohkan uang yang 1 dinar itu. Nah, karena tadi sahabat melakukan hal yang berlebihan, tanda kutip ya, berlebihan, atau masuk kategori al-fuduli. Rasulullah tadi menyatakan A, namun kemudian sahabat melakukan B. Meskipun itu tidak dipersalahkan, namun ditakutkan hartanya menjadi syubhat, Rasulullah menyatakan untuk disodakohkan. Sehingga apabila kita punya harta dan sudah jelas itu haram, sodakohkan saja. Namun apabila terkumpul dari harta kita itu antara ada harta yang halal dan harta yang haram, maka berusaha sekuat mungkin untuk memisahkan mana harta halal, mana harta haram. Harta haramnya silahkan sodakohkan. Namun jika kita sudah berusaha dan masih bingung mana harta halal, mana harta haram, maka yakinkan diri. Yakinkan diri, contohnya misalkan dari uang 1 juta, saya merasa yakin ada uang 300.000 yang haramnya. Maka yang 300.000 itu silakan untuk mensodakohkannya. Itu kaidah yang pertama, yang nomor 26. Kemudian selanjutnya kaidah nomor 27 yang berbunyi al-aslu fit tamalluki al-ikhtiyar. Hukum asal dari kepemilikan itu adalah memilih. Jadi maksud dari memilih di sini adalah harta yang sebagai hak kita silahkan dipilih mau diambil ataukah tidak. Jadi hak itu bisa kita ambil ataupun bisa kita lepaskan. Baik itu harta bentuknya pemberian, misalkan diberikan oleh orang lain harta kepada kita, namun kita menolaknya, tidak mengapa. Nah, namun ada pengecualian dari kaidah ini. Kita tidak bisa untuk memilih melepaskan harta itu yang diberikan kepada kita. Di antaranya adalah harta waris. Harta waris itu wajib untuk kita miliki. Sehingga meskipun kita tidak mau, ambil saja. Ketika sudah diambil, silahkan kita mau bersedekah kepada keluarga yang lain ataupun kepada orang lain, tidak mengapa. Jadi jalankan dulu kewajibannya, lalu kemudian silakan memberikan
Atau harta yang tidak dapat kita tolak adalah ketika kita menjual suatu barang, namun kemudian di kemudian hari diketahui barang tersebut ada aibnya, maka si pembeli dari barang kita datang kepada kita mengembalikan barang itu. Kita tidak dapat memilih untuk menolaknya, wajib untuk mengambilnya. Itu dalam perkara jual beli terdapat aib di dalam objek akad. Ataupun contoh lain, apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya sebelum didukhul, sebelum disetubuhi, maka mahar yang dimiliki oleh istri yang sudah diberikan ketika akad mesti dikembalikan setengahnya kepada suami, dan suami tidak boleh menolaknya. Artinya suaminya wajib mengambil dari setengah mahar yang sudah dia berikan. Nah, karena tadi menceraikan istri dalam keadaan belum disetubuhi. Itu adalah kaidah yang nomor 27 ya, tentang kepemilikan, boleh memilih diambil atau tidak, meskipun tadi ada beberapa pengecualian. Kaidah selanjutnya nomor 28 yang berbunyi al-haqqu la yasqutu bittaqadum. Hak itu tidak gugur karena alasan kadaluarsa. Nah, di sini ditegaskan berarti hak yang kita miliki itu tidak gugur hak kita sampai hak itu dijalankan oleh orang lain yang memiliki kewajiban. Artinya jika kita sedang menuntut hak kita kepada orang lain untuk dibayarkan, meskipun sudah berlangsung lama, bertahun-tahun lamanya, namun orang tersebut belum menjalankan kewajibannya, belum memberikan haknya kepada kita, itu tidak gugur karena alasan sudah terlalu lama penuntutan hak ini dilakukan. Jadi hakim tidak boleh menolak kepada seorang yang menuntut haknya meskipun sudah berlangsung lama, belasan tahun ataupun bahkan puluhan tahun itu terjadi. Sekali lagi, al-haqqu la yasqutu bittaqadum. Hak itu tidak gugur karena alasan kadaluarsa. Kaidah selanjutnya nomor 29 yang berbunyi idza izdama'at ad-dainan fit tirkati qudima al-asahhu minhuma. Apabila terkumpul dua hutang dalam harta peninggalan, harta warisan, maka dahulukan yang lebih sah di antara keduanya. Di sini berarti ada dua hutang bagi orang yang sudah meninggal. Yang pertama, ad-dainu as-sihah, hutang dia ketika dalam keadaan sehat. Yang kedua, ad-dainu al-marad, hutang dia dalam keadaan sakit. Jadi seseorang dia punya hutang ketika dia sehat, misalkan 2 juta, dan ketika dia sakit dia pun berhutang lagi, misalkan 2 juta. Nah, itu yang disebut dengan dua hutang yang berkumpul pada diri seseorang. Lalu manakah yang mesti didahulukan untuk dibayarkan? Tentunya yang mesti didahulukan dari harta peninggalan adalah pengurusan jenazah. Jadi mengurus jenazah itu memakai harta peninggalan orang tersebut, mulai dari memandikan sampai menguburkan. Lalu kemudian bayarkan hutangnya, baik itu hutang ketika dia sehat ataupun hutang ketika dia sakit. Namun jika hartanya sedikit, maka dahulukan hutang dia ketika dia sedang sehat dahulu, karena itu lebih berhak untuk dibayarkan. Orang yang sehat itu mungkin untuk membayarkan hutangnya. Orang yang sakit ada kemungkinan sulit untuk membayarkan hutang meskipun memang wajib untuk ditunaikan. Terakhir, dari kaidah fikih muamalah
kaidah nomor 30 sebagai pamungkas yang berbunyi kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Muslim bagi muslim lainnya haram atas hartanya, hartanya dan juga kehormatannya. Jadi sekali lagi, muslim bagi muslim lainnya itu haram bagi mereka atas darahnya, hartanya dan juga kehormatannya. Nah, di sini kaidah ini mengambil hadis Rasulullah SAW, riwayat Muslim yang berbunyi kulul muslimi 'alal muslimi haram. Setiap muslim dengan muslim lainnya itu haram memperlakukan apa? Damuhu, hartanya, wa maluhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu dan juga kehormatannya. Maka darah milik seseorang, artinya jiwa milik seseorang, tidak boleh kita perlakukan secara tidak baik. Kita berbuat zalim kepada dia dengan cara menyakiti ataupun membunuh. Itu haram hukumnya. Begitupun dengan harta yang dimiliki oleh orang lain, haram hukumnya untuk kita ambil secara zalim, secara batil. Dan juga kehormatan dia pun haram bagi kita untuk mengganggunya. Tidak boleh kita menuduhnya tanpa ada alasan yang kuat. Nah, itu dalam rangka menjaga hak-hak sesama muslim. Yang mesti dijaga adalah hak agamanya, hak jiwanya, hak hartanya, hak kehormatannya dan juga hak akalnya. Itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan qawaid fikih muamalah. Mohon maaf jika ada ilmu yang salah saya sampaikan. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.